Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis studi kelayakan usaha dalam sektor transportasi pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero Padang. Kelompok 5 beranggotakan Mario Stefanus, Mila Indah Matapalit, dan Noval Zaki. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Mario Stefanus mengenai profil perusahaan dan aspek legal atau hukum. Pada Mario dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero didirikan pada 27 Maret 1973 dengan nama proyek ASDP Ferry yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat akan jasa penyeberangan, kehadiran ASDP dianggap penting sehingga ASDP Ferry mengalami perubahan nama menjadi Perum ASDP berdasarkan PP nomor 8 pada tahun 1986, yang selanjutnya diresmikan menjadi PT ASDP Persero pada tahun 1993. Visi perusahaan terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan, pelabuhan terintegrasi, dan tujuan wisata waterfront. Misi yang pertama menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan dengan menghubungkan masyarakat dan pasar. Menekankan keunggulan operasional melalui budaya pelayanan yang profesional berkualitas, fasilitas pelabuhan yang terintegritas, armada dan infrastruktur yang handal, penerapan teknologi yang berbasis nilai. Yang ketiga, aktif mendukung dan berperan dalam pengembangan ekonomi melalui layanan logistik dan tujuan wisata pilihan. Yang keempat, secara konsisten mengedepankan keselamatan dan layanan penuh keramahan, tulus, dan berkualitas. Yang kelima, penerapan standar lingkungan berkelanjutan. Yang selanjutnya, aspek legal dan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Perum. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan menjadi perusahaan perseroan dan lembaga negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 26. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005. Baiklah, terima kasih kepada Mario. Selanjutnya akan disampaikan kepada Noval Zaki. Kepada Noval Zaki, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama aspek pemasaran. Strategi pemasaran, segmentasi pasar. Segmentasi dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Padang adalah segmentasi berdasarkan geografis. Karena rute perjalanan mencakup daerah Padang, Dua Pejat, Padang, Sikabaluan, dan Sikabaluan, Siberut, atau di dalam artian hanya mencakup daerah Padang dan Kepulauan Mentawai. Jadi mereka hanya menargetkan pasar pada penumpang yang ingin pergi ke wilayah tersebut. Penempatan pasar sasaran. Sasarannya ialah orang-orang yang ingin melakukan penyeberangan dari Kota Padang ke Pulau Mentawai, yaitu juga untuk alat transportasi bagi pengiriman barang-barang antar daerah, antar pulau. 3. Diferensiasi. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Padang memiliki slogan yaitu We Bridge the Nation, atau bangga menyatukan Nusantara. Yang membuatnya berbeda dari berbagai alat transportasi yang sejenis dan juga sebagai identitas dari perusahaan tersebut, sehingga para konsumen dapat membedakan dari perusahaan yang lain.
Selanjutnya strategi bauran pasar, satu produk atau jasa. Di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Padang menawarkan jasa berupa angkutan laut berjadwal untuk penumpang, kendaraan, barang dan hewan ternak, dan penyediaan dan pengusahaan jasa terminal, dermaga, dan fasilitas lainnya untuk kegiatan tambat kapal, naik turun penumpang dan kendaraan serta bongkar muat barang atau hewan. Selanjutnya harga untuk penumpang yaitu dewasa 44.000, anak-anak 29.000. Harga untuk kendaraan golongan 1 sepeda 64.000, golongan 2 sepeda motor kurang dari 500 cc yaitu sebanyak 123.000. Golongan ketiga sepeda motor 500 cc ke atas gitu. 246.000. Golongan 4A mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pickup, station wagon yaitu 879.000. Golongan 4B mobil barang yaitu 824.000. Golongan 5A bus sedang 1.777.000. Golongan 5B truk sedang 1.457.000. Golongan 6A bus besar 3.004.000. Golongan 4B truk besar 2.394.000. Golongan 7 truk trailer panjang kurang dari 12 meter yaitu 3.057.000. Golongan 7 truk trailer panjang kurang lebih 12 meter itu 4.538.000. Golongan 9 trailer panjang kurang lebih 16 meter yaitu 6.824.000. Promotion. Untuk promosi sendiri, PT ASDP melakukan dengan membuat poster yang menarik mengenai promo apa yang diadakan di bulan tersebut dan membagikannya lewat website khusus ASDP atau media sosial lainnya. 4. Place. PT ASDP memiliki 30 cabang di Indonesia dengan total lintas penyeberangannya 145, armada kapal 116, dan pelabuhan penyeberangan 34. Untuk di Padang sendiri memiliki 4 lintasan dan 2 kapal. Kantor ASDP cabang Padang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. People. Untuk tenaga kerja atau SDM di PT ASDP ialah orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya dan juga untuk bekerja di sana. Adanya seleksi yang ketat. Dan juga untuk bekerja di sana adanya seleksi yang ketat. Para pekerja di ASDP harus bisa untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin untuk para konsumen. 6. Proses. Untuk proses pemberangkatan bisa membeli tingkat beberapa hari sebelum jadwal keberangkatan dan juga dapat membeli tiket melalui online. Tujuh,
evidence. Pada waktu keberangkatan maupun penyeberangan sangat memperhatikan keselamatan para penumpang dan juga memberi kenyamanan saat keberangkatan dan keterjaminan pada barang-barang yang dikirim melalui jasa ASDP. Untuk kapalnya juga harus diperiksa secara berkala atau sebelum keberangkatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aspek produksi atau teknis. 1. Pemilihan lokasi penyeberangan. Untuk lokasi penyeberangan harus di tempat yang strategis dan mudahnya akses menuju ke sana. 2. Pemilihan mesin dan peralatan. Untuk mesin dan peralatan di masing-masing cabang sudah diurus oleh para pekerja sesuai bidangnya. Contohnya pemeliharaan pada mesin, kapal, dan juga peralatan-peralatan pendukung lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Noval. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi. Dewan Komisaris, Sulaiman Ahmad Basir, Komisaris Utama. Wiratno, Komisaris, Kapten Bobby R. Mamahit, Komisaris, Ahmad Sanusi, Komisaris, Ramelan, Komisaris, Stefanus Budiono, Komisaris. Struktur organisasi Dewan Direksi, Danang Sutio Baskoro, Direktur Utama, Yolman Jamal, Direktur Usaha Penyeberangan, Prasetyo Budi Utomo, Direktur Usaha Pelabuhan, Fatah Tapoproto, Direktur Keuangan, Rudi Meyansyah, Direktur SDM dan Umum, Sirajuddin Saini, Direktur Teknik. Berikutnya aspek lingkungan. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan PKBL, ASDP Indonesia Ferry berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di sekitar pelabuhan, wilayah kerja, perusahaan. Melalui program kemitraan, perseroan memberikan kredit lunak untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan jangka waktu pinjaman 1-3 tahun dengan jasa administrasi 6% per tahun. Lewat program Bina Lingkungan, perseroan memberikan bantuan-bantuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tanggap bencana. Program PKBL ASDP Indonesia Ferry telah dilakukan sejak tahun 1994, yang pada waktu itu masih bernama PUKK, Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Hingga tahun 2012, melalui program PKBL ASDP Indonesia Ferry telah turut berpartisipasi membesarkan 159 mitra binaan UKM di seluruh Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.